Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Ulfa Kamalia SPD MPD selaku dosen mata kuliah dasar pendidikan. Next. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter. Indikator dari materi pendidikan karakter yang pertama adalah mengetahui pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, memahami konsep dari pendidikan karakter. Ketiga, memahami nilai-nilai pendidikan karakter. Keempat, memahami tahapan pengembangan pendidikan karakter. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok 4 dari presentasi kali ini. Yang pertama, Nadia Yuliana. Yang kedua, Sandi Ahmad Hanif. Yang ketiga, Himatul Fitria. Yang keempat, Nurul Azmi. Yang kelima, Putri Rifaatul. Yang keenam, Nadia Safira. Yang ketujuh, Titania Mardika. Next. Untuk pengertian pendidikan karakter akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Untuk slide selanjutnya disampaikan oleh Saudara Sandi. Konsep pendidikan karakter. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, kulet atau gigi, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat atau efisien, menghargai waktu, pengabdian atau dedikatif, pengendalian diri, memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadaran tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu atau intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku. Individu yang berkarakter baik atau unggul dalam seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya mengoptimalkan potensi atau pengetahuan dirinya dan disertai dengan kesadaran emosi dan motivasinya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Himatul Fitria. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan,
dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau pemangku pendidikan harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Dewasa ini, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya Nurul Azmi. Berdasarkan pemikiran dan pernyataan di atas, maka diperlukan kurikulum berbasis kompetensi sebagai instrumen yang dapat mengarahkan peserta didik menjadi 1. Manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 2. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. 3. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari paparan di atas, maka dapat dilihat konsep pendidikan karakter terintegrasi secara gamblang di dalam kurikulum 2013 atau Kurtilas. Dinyatakan pada kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti terdiri dari KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Sikap spiritual dideskripsikan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial dideskripsikan dengan berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Rifaatul. Nilai-nilai pendidikan karakter. Lantas, nilai-nilai budaya bangsa yang berbudi luhur itu yang seperti apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas pengembangan penguatan pendidikan karakter. Dan 5 karakter utama yang turut menentukan pentingnya pendidikan karakter yaitu 1. Religius. Diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. 2. Nasionalis. Ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 3. Integritas. Meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan. 4. Mandiri. Menjadi pembelajar sepanjang hayat,
mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. 5. Gotong royong. Diharapkan peserta didik menunjukkan Nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Dignas adalah 1. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Titania Mahardika. 6. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta tanah air, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Rifaatul. 12. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 14. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 15. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 16. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya.
Tahapan pengembangan karakter. Tahapan pengembangan karakter di Indonesia agar dapat berjalan efektif, pendidikan karakter dapat dilakukan melalui 3 desain, yakni 1. Desain berbasis kelas yang berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar dalam kelas. 2. Desain berbasis kultur sekolah, membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa. Ketiga, desain berbasis komunitas. Lembaga pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan komunitas yang menjadi bagian dari keluarga besar sebuah lembaga pendidikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Himatul Fitria. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan atau knowing, tahap pelaksanaan atau acting, dan kebiasaan atau habit. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Jika tidak terlatih atau menjadi kebiasaan untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, diperlukan 3 komponen karakter yang baik atau components of good character, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan, penguatan emosi tentang moral, dan moral action atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik dan atau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan atau mengerjakan nilai-nilai kebajikan atau nilai moral. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nurul Azmi. Dimensi-dimensi yang termasuk dalam moral knowing yang akan mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian mengambil sikap, dan pengenalan diri. Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Moral action merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil atau outcome dari 2 komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat 3 aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Tanpa itu semua, manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi oleh suatu paham. Dengan demikian, jelas bahwa karakter dikembangkan oleh 3 langkah, yakni mengembangkan moral knowing, kemudian moral feeling, dan moral action. Dengan kata lain, makin lengkap komponen moral dimiliki manusia, maka akan semakin membentuk karakter yang baik atau unggul tangguh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.